Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nisa Aziza dengan NIM 1905396 dari program studi Ilmu Ekonomi dan Keuangan Islam kelas 5. Video ini dibuat untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah bisnis Islam. Kali ini kita akan membahas mengenai permodalan syariah. Modal atau harta dalam bahasa Arab disebut al-mal. Dalam istilah syar'i, harta diartikan sebagai segala sesuatu yang dimanfaatkan dalam perkara yang legal menurut syara, seperti bisnis, pinjaman, konsumsi, dan hibah. Modal dalam konsep ekonomi Islam adalah semua harta yang bernilai menurut pandangan syar'i, di mana aktivitas manusia ikut berperan serta dalam usaha produksinya dengan tujuan pengembangan. Modal harus terus berkembang agar sirkulasi uang tidak berhenti. Karena jika modal berhenti, ditimbun atau stagnan, maka harta tidak akan mendapatkan manfaat bagi orang lain. Namun, jika uang tersebut diinvestasikan dan digunakan untuk bisnis, maka uang tersebut akan mendatangkan manfaat bagi orang lain. Ekonomi Islam dengan sistemnya sendiri memberikan ketentuan yang jelas dan terarah dalam upaya memanfaatkan dan mengembangkan modal pada individu sesuai dengan kemampuannya. Namun pemanfaatan modal juga harus sesuai dengan syariat agama dan pengalokasiannya tidak boleh sembarangan. Lalu bagaimana perbedaan permodalan dalam konvensional dan permodalan syariah? Modal bisa diartikan sebagai sesuatu yang diperlukan untuk membiayai operasi perusahaan mulai dari berdiri sampai beroperasi. Modal terdiri dari uang dan juga tenaga keahlian. Jenis-jenis modal pada umumnya adalah modal investasi, yaitu modal jangka panjang yang bisa digunakan berulang-ulang. Penggunaan utamanya yaitu untuk membeli aktiva tetap. Yang kedua ada modal kerja atau modal yang digunakan untuk membiayai operasional perusahaan pada saat sedang beroperasi. Bersifat jangka pendek dan biasanya hanya digunakan untuk sekali atau beberapa kali produksi. Modal kerja dapat digunakan untuk membeli bahan baku, gaji karyawan, dan lain-lain. Permodalan dalam konvensional biasa disebut dengan kredit. Tentu saja dalam permodalan yang berasal dari kredit ini memiliki bunga dan dekat dengan kezaliman atau riba. Begitu juga ketika ada keuntungan, tidak diketahui apakah akan mengalami keuntungan yang banyak atau tidak. Dalam sistem bunga, meski usaha merugi, namun bunga dan pokoknya tetap harus dibayar. Sedangkan modal atau permodalan dalam syariah disebut dengan pembiayaan. Pembiayaan juga terdiri dari beberapa jenis pembiayaan yang berdasarkan berbagai akad, di antaranya murabahah, wadiah, mudharabah, musyarakah, salam, dan lain sebagainya. Pengembalian serta pembagian keuntungan yang diberikan dari nasabah ke bank atau sebaliknya disebut bagi hasil, dan karakter utama dari bank syariah ini adalah tidak adanya bunga sebagai representatif dari riba yang diharamkan. Dengan sistem bagi hasil, tidak akan ada pihak yang terzolimi, karena bagi hasil atau nisbahnya ini ditentukan berdasarkan jumlah keuntungan atau kerugian ketika bisnis telah dijalankan. Bahasan selanjutnya yaitu mengenai konsep hutang. Hutang adalah menerima sesuatu, uang atau barang, dari seseorang dengan perjanjian dia akan membayar atau mengembalikan hutang tersebut dalam jumlah yang sama tentunya. Sedangkan piutang mempunyai arti uang yang dipinjamkan dan dapat ditagih dari orang lain. Akad dari utang piutang ini adalah ta'awun atau pertolongan kepada pihak lain yang membutuhkan. Pada dasarnya, hukum utang piutang ini diperbolehkan dalam Islam, bahkan sangat dianjurkan untuk memberi utang atau pinjaman kepada orang lain yang sangat membutuhkan. Selanjutnya, bahasan mengenai konsep investasi syariah. Investasi adalah aktivitas menempatkan modal, baik berupa uang atau aset, ke dalam suatu benda, lembaga, atau suatu pihak dengan harapan kelak akan mendapatkan keuntungan setelah kurun waktu tertentu. Investasi juga merupakan kegiatan yang dianjurkan dalam Islam karena Nabi Muhammad sendiri sudah melakukannya sejak muda. Investasi syariah adalah investasi yang dilakukan berdasarkan syariat Islam, di mana sektor pasar modal yang dituju bermain di produk halal. Jadi dana investor yang diinvestasikan dialokasikan pada perusahaan yang menjual produk halal.
Yang membedakan antara investasi syariah dengan investasi konvensional adalah pada investasi syariah, transaksi jual beli sahamnya didasarkan pada akad-akad syariah seperti musyarakah, salam, mudharabah, dan lain sebagainya, sehingga terhindar dari riba. Dan pada investasi syariah juga, pembagian keuntungannya berdasarkan sistem bagi hasil. Dalam pelaksanaan investasi syariah, dapat musyawarah untung dan rugi di antara kedua belah pihak, sehingga transaksi yang dilakukan atas dasar sama suka dan tidak ada yang dizolimi. Nah, aktivitas bisnis sangatlah kompleks, mulai dari permodalan, objek bisnis, akad yang digunakan, cara dalam berbisnis itu harus sesuai dengan syariat. Adapun meningkatkan jumlah utang untuk dapat menyebabkan resiko kebangkrutan yang tinggi karena akan menyebabkan meningkatnya biaya struktur modal. Selain itu juga akan memberikan beban kepada peminjamnya yang berakibat pada berkurangnya efisiensi kinerja dalam pengelola bisnis. Oleh karena itu, untuk menghindari utang dan riba, ada beberapa alternatif peminjaman yang bisa dipertimbangkan untuk dilakukan. Yang pertama, pegadaian syariah. Jasa gadai atau rahan ini merupakan salah satu akad yang ada di transaksi yang dibolehkan dalam Islam. Tidak ada bunga di dalamnya, namun ada biaya penitipan, biaya pemeliharaan, dan lain sebagainya. Yang kedua, menggunakan sistem KTA atau kredit tanpa agunan di bank syariah. Yang ketiga, pinjaman online syariah. Yang keempat, kartu kredit syariah. Dan yang terakhir, pinjaman dari kerabat atau orang terdekat. Demikian penjelasan mengenai permodalan syariah dan beberapa hal lain. Terima kasih atas perhatiannya, semoga yang disampaikan dapat bermanfaat. Mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.